Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, kali ini Mang Din Channel mengupload video dalam rangka Tablik Akbar memperingati tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah yang pelaksanaannya ini dilaksanakan mahasiswa-mahasiswi dalam rangka KKN di Kelurahan Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan Nabi Muhammad SAW dari Ustadz Billy Pratama video ini nantiasa memberikan manfaat serta berguna bagi sahabat-sahabatku semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu dengan hormat yang kami hormati ya, lebih kurang sebetulnya berani dan penting saja. Jadi mungkin dalam situasi yang Anda inginkan di sini kami mohon maaf. Inilah keberadaan kelurahan ini. Seperti darawat Anda tahu ada 4 saudara mereka dan
saat ini Anda berada di lingkungan batu berdua malam ini sampai saja dapat hadir dan melaksanakan acara sekarang. Selamat malam, sampaikan kami ini dari kita masing-masing berada di sini di setuju kebetulan dia baik di tahun kami mungkin ada jadi dengan masyarakat kami bersama beliau mungkin hadir beliau mungkin ada kesulitan di sana sini jadi silakan kami beliau tapi maaf semoga acara ini tetap tidak membawa ini adalah sudah memberikan amin. Jadi sebenarnya dari sini sekali lagi kami atas nama seluruh jajaran atau pengurus di Sosialisasi dulu ucapan terima kasih bila kedatangan kami tentu banyak kekurangan kekeliruan kami mohon maaf dan sekali lagi adik-adik kakaknya kami ucapkan terima kasih karena ini adalah hal yang mungkin langkah bahkan kasus baru kali ini semenjak berdiri di sini saya mengharapkan kita seperti kita lakukan setelah permainannya. Lagi mungkin dengan kita beli yang mengatakan dan komunikasi semoga menyampaikan waktunya sehingga generasi ini terbangun bahkan peka untuk menjalankan ibadahnya. Lebih-lebih anak ini semoga misi beliau masing-masing ini yaitu aku terjadi kekurangan dan kekeliruan ketika selesai dari kakak ini di orang yang kemarin. Amin. Mungkin itu sebenarnya dari kami atas nama kami memberikan keluarga Tuhan dan atas nama maaf inilah berarti kurang kami tentu dari awal kami memohon atau kami ucapkan pada adik-adik sekalian kelurahan ini mungkin banyak yang ditemui yang dikenali jadi kami mohon maaf sekali lagi masih beberapa hari lagi untuk beliau beraktivitas atau belajar bermasyarakat di kelurahan kami ini tentunya sekali lagi dari saat ini sampai selesai nantinya kalau ada hal-hal yang diinginkan kami mohon maafkan. Itulah dari sekalian dan kami segenap jajaran kepengurusan sekali lagi menyambut baik dan andai kata dari KKN ada kekeliruan di sana sini baik itu versi 1 di versi 1 versi 2 ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan silakan dan sedang untuk keseruan berkomunikasi atau hal yang nantinya akan diselesaikan dan kalau memang itu selesai kami akan berjam-jam untuk menyelesaikannya. Mungkin hanya itu saya kira sambutan kami bersama pemerintah yang di Malang sekaligus ketua masjid ini tentu kami sekali lagi banyak dan kekeliruannya dan jadi sempurna semoga Allah SWT menyempurnakannya. Baik kata kami sekali lagi kami sampaikan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu ceramah menyebut nama baru Khatib tahun 2021 Muharram 1444 Hijriah oleh Ustaz Milik pertama PDI kepada Ustaz Milik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaknya jawab salam dulu segala entah apa yang menyebabkan atau uang bulanan dari suami kurang banyak atau suami agak lincah memijat dari pekerjaan. Sebelum saya melanjutkan salam, saya punya pantun untuk ibu-ibu nagalan jual salam. Jawab nianmu, mohon maaf kalau gigi tinggal 3 keluarkan baik. Aman, yang penting terucap. Jalan-jalan ke pagar alam, tidak lupa meminum kopi. Buat ibu-ibu yang tak galak jawab salam, kami doakan suaminya pulih lagi. Mau apa?
Setuju? No, bapaknya setuju. Iya, bapaknya setuju kalau balik ini tak kena buka pintu, alias tidur di depan rumah. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini taat sama suaminya. Amin ya Rabbal. Untuk seluruh jamaah jalan-jalan ke Pagar Alam, tidak lupa membeli kopi. Buat jamaah yang galak jawab salam, kami doakan bisa berangkat haji. Amin ya Rabbal. Kami doakan yang galak jawab salam, hutangnya dihabiskan Allah. Amin ya Rabbal. Nah, yang kuat amin berarti banyak hutang. Saya ulangi lagi, karena salam itu adalah doa, karena doa itu adalah doa silahul mu'min, doa itu senjata bagi umat mukmin, maka saling mendoakan itu adalah keindahan. Tidak galak saling mendoakan kanco setan. Maka aku mengucapkan salam supaya kita diberikan keberkahan, keselamatan, dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wajar jawab salam. Apalagi kawan-kawan mahasiswa, padahal butuh pening kepala, proposal belum cari. Karena biasanya mahasiswa ini ngajukan proposal. Iya, tapi aku yakin karena wilayah ini banyak PT, pasti di ACC. Ujung-ujungnya minta tolong dengan Pak RW. Ya, karena Pak RW, Pak Lurah penguasa daerah. Maka alhamdulillah kami datang tadi Pak, disambut sangat luar biasa. Dikasih makanan, dikasih wejangan, yang itu menurut kami akan menumbuhkan cinta kepada siapa yang menatapnya. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita menghanturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita daripada nikmat. Bukan sekedar nikmat sehat, nikmat sempat Pak, tapi ada nikmat yang paling besar. Lebih nikmat istri yang paling cantik di muka bumi. Jangan kita bilang istri aku paling cantik Ustaz. Iyo, menurut Bapak. Kalau umur 60 lah bau minyak. Betul ya? Serius Pak? Iya, berarti istri lah bau itu. Nah, di antara nikmat itu adalah nikmat kita mencintai siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bisa pakai sarung, pakai peci, pakai jubah, sembahyang ke masjid. Karena nikmat dilahirkan Nabi Muhammad lah kita bisa mengenang, memperingati satu asal. Makanya nanti saya terangkan dalam satu kitab, nama kitabnya Falasah Nurul Yakin, sama satu kitab lagi nama kitabnya Fiqh Syarah yang dikarang ulama-ulama Timur Tengah, yang intinya adalah bagaimana kita menikmati, memahami apa yang perlu kita pahami daripada peringatan satu Muharram. Maka nikmat yang pertama tadi, nikmat kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang kedua, besarnya Pak, lebih besar daripada mobil yang kita miliki, lebih besar pula daripada rumah kita nikmat itu. Di dalam satu kitab ulama pernah mengatakan, dan itu hadisnya yang sahih. Artinya hadis ini tidak ada khilaf ataupun perbedaan. Di situ dikatakan di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kalau tak kata nikmat iman, tak kata nikmat Islam, aku yakin bapak yang sambutan sebelah kananku tadi, dia sambutan pasti di gereja. Betul ya? Yang saya muliakan, bapak dan ibu, Tuhan bapak, Tuhan dan sebagainya. Maka dia akan berucap begitu. Kami diberikan nikmat hebat ini, kita pacak berkumpul di masjid Siratal Mustaqim, sesuai dengan namanya. Sirat, jalan al-mustaqim. Mantap. Tinggal siapa galak nak selamat, datanglah ke masjid Siratal Mustaqim. Mendak mati cepat, masuk masjid. Mendak galak mati, siapa mati dulu? Ustaz, aku dah galak mati, ada kau mati dulu. Ada yang tak mati Pak? Kira-kira mati. Semua kita akan mati. Maka dua nikmat ini harus kita jaga, harus kita rawat. Caranya adalah
kita sering-sering hadir di majlis pengajian, insya Allah siap. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Nabi Muhammadin. Bu, ada yang tahu tak Bu? Kenapa kita harus bersolawat dengan Nabi? Tahu lagi kasih duit melalui beliau, atau melalui Pak Ustaz? Tahu tak kenapa kita tak bersolawat dengan Nabi Bu? Tahu Bu? Ya Ustaz tahu. Dia baik Ustaz nanya. Kata Allah Subhanahu wa taala sering disampaikan oleh khatib ketika dia menyampaikan daripada khutbah keduanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh kita salat, tapi Allah tidak salat. Ada Allah sembahyang Bu? Tidak. Allah nyuruh kita puasa, tapi Allah tidak berpuasa. Dan Allah tidak pernah yang namanya mengeluarkan zakat, tapi kita diperintahkan mengeluarkan zakat. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka lihat kalau kita menjelaskan tafsir, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tak galak bersolawat dengan Nabi Muhammad, kira-kira Pak, ustaz-ustaz depan ni nak minta syafaat siapa lagi Pak? Nabi Muhammad apa orang? Nabi Muhammad kita buka di beberapa kitab. Ada yang bisa ngasih syafaat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Pak? Para penghafal Al-Quran. Adik-adik kecil ini jangan dilemehkan. Jangan nanti ketika dia melakukan salah, hayya 'alal jannah, jangan disalahkan. Biarin aja, diingatkan dengan baik, dibenarkan dengan baik, karena adik-adik inilah yang akan menjadi penerus bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Gunung Kemang. Setuju Pak? Setuju? Ustaz Amilul ini tidak selamat ya betul? Betul? Kalau belajar inilah, aku tak berguru dengan beliau. Mama cerita, dah tua-tua, lah 100 tahun, masih main. Pasti akan ada yang lahir, maka pasti akan ada yang mati. Nah, kata ulama dari Al-Azhar, dari Mesir Kairo, saya punya guru, dan guru saya belajar kepada beliau. Ulama ini pernah berkata tentang keutamaan daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata beliau? Syaikhana Mustafa Al-Azhari, seorang ulama muda, baru menikah, istrinya perempuan. Nah, kata beliau, innama haqiqatul iman hinama yutimmu bimahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hakikat iman itu Pak, tidak berlekat kita belagak, tidak berlekat kita cantik, tidak berlekat kita kaya, tidak pula berlekatnya kita banyak mobil, tidak berlekat rumah besar. Kalau tidak ada hakikatul iman hinama yutimmu bimahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak katik cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad, maka iman kita tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju Pak? Aku nak ajak kita gara-gara berselawat. Karena orang yang disebut nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak menjawabnya. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit, kalau bahasa beli dia paling pengeket, adalah ketika disebut namaku ia tidak menjawab. Na'udzubillah. Misal bapakku panggil, tidak jawab, kesinggung aku Pak. Betul Pak? Cak itu juga kita nyebut orang yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Itu Pak ya. Maka kita bersolawat, memohon semoga Rasulullah nanti bisa menolong kita ketika kita menghadapi sakratul maut kita. Amin. Dan nanti masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah
Bismillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi bu, ibu tidak bersuara. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadilah kakek subuh lagi, subuh kakek baca selawat sambil ngorok tidur. Selanjutnya yang kami hormati seluruh staf kepemerintahan Kelurahan Gunung Kemala, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah kami sangat memuliakan Bapak semuanya. Semoga yang hadir khususnya tokoh pemerintah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan semoga Allah berikan kebaikan selalu baginya. Amin ya rabbal. Ya Allah bagi makanan dan fokus kita. Lanjut dulu. Lanjut Pak. Udah lanjut pernah balik. Jangan berjalan lagi nih dari ujung ke ujung, dari kota ke hutan kali ini di pesantren ini. Selanjutnya juga yang kami hormati di samping kiri kita ada Ustadz Amirul yang informasinya merupakan tokoh agama yang membimbing daripada anak-anak di kelurahan ini. Semoga Ustadz Amirul diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, ditambahkan istrinya. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustaz. Nah, kalau diaminkan kita aminkan doa 40 orang makbul. Tapi aku yakin Ustaz tak kalah nama istri, tapi nama mertua. Ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman KKN dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tadi MC Laga Ganteng pas dia lagi bicara, Masya Allah, teman-teman yang cewek terkesima, Masya Allah telah imamku di masa depan. Masya Allah. Kemudian juga tadi ada yang kori Ustadz Reza Paklevi, dan juga tadi ketua yang memberikan sambutan singkat padat tapi penuh makna, dan juga yang saya hormati teman-teman yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat berjuang di KKN dan berbanggalah kalian bisa KKN di kelurahan ini dengan masyarakat yang begitu ramah, begitu enak diajak bicara. Maka yakinlah kalian datang dalam keadaan tak kenal orang. Saat kalian pulang ke wilayah kalian masing-masing, kalian akan merasa kehilangan. Setuju ya? Ya, apalagi dari cerita di masjid itu sana tadi diceritakan di sana itu kalau tidak salah anaknya itu Siko, kalau tidak salah Bu ya, anaknya Siko tambah banyak anak adik-adik KKN, maka anaknya bukan lagi Siko tapi 10 lebih. Alhamdulillah. Maka ini daripada nikmat yang Allah titipkan kepada teman-teman yang KKN. Selanjutnya sebelum saya menyampaikan tausiah singkat, ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak lagi. Perkenalkan Pak, kalau nanti ketemu di jalan, kalau Bapak dan Ibu mampir ke wilayah Cambai, di sana saya tinggal di Pondok Pesantren Modern Darussalam. Tidak ada satu pesantren lain di Cambai yang bernama Darussalam, cuma satu itulah. Itulah pondok tempat saya tinggal, mengabdikan diri saya. Lalu Ustaz Pak mengabdikan, bukan ngajar. Saya tidak memaknai mengajar itu dengan mengabdikan diri. Karena kalau saya bilang saya mengajar, belum tentu saya dapat pahala. Tapi kalau saya mengatakan saya mengabdikan diri di pondok pesantren untuk agama Allah, setiap nafas yang saya hirup, setiap ucapan yang keluar dari lisan, setiap yang saya ajarkan kepada para santri,
itu akan menjadi aset pahala ketika menghadap Allah Subhanahu. Pertanyaanmu, kalau kita mati, mobil warga tidak akan dibawa ke kuburan, istri cantik tinggal dan suami baru, ataupun anak yang bilang cinta mati kepada orang tua tidak akan mau menemani orang tuanya di liang lahat. Karena kalau sudah mati maka selesai urusan dunia, tapi urusan akhirat akan baru dimulai. Uji malaikat. Tidak mungkin malaikat menggunakan bahasa sini. Marok buku tidak ada. Tidak boleh baca dia ngomong. Siapa nama Nabi dengan? Tak kata. Siapa nama bapak dengan? Tak akan ditanya bapak kamu. Tapi yang akan ditanya itu adalah marok buka. Siapa Tuhanmu? Wama kita buka. Apa kitabmu? Kalau dia banyak pahala, lemahnya punya Al-Qur'an. Man Nabi Yuka Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kalau banyak dosa, musuh, gitu. Ya, kita tak bisa. Karena hakikat hidup itu seperti kita, kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam, dan akhirat tempat kita memetik apa yang pernah kita tanam di muka bumi ini. Betul? Nah, nama saya sesuai tertera Bini Pratama. Gelar tidak penting. Kenapa Ustaz gelar tidak penting? Mati tidak pernah disebut. Profesor Dr. K. Haji, ujung-ujungnya Bini Pratama almarhum. Betul? Nak besar tinggi belakang, nak kaya berduit dan sebagainya. Kalau kita sudah mati pasti ujungnya almarhum. Gelar didapat hanya sebatas kita pernah sekolah, tapi bukan bukti kita cerdas dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Maka bersyukurlah teman-teman yang KKN, karena ini membuktikan apakah Anda bisa layak hidup di tengah-tengah masyarakat, atau Anda akan menjadi sampah ketika pulang, ketika kalian sudah tidak lagi kuliah. Betul? Kalau kuliah itu diajarkan para dosen, tamat kuliah mikir dewe, ada masalah selesaikan dewe, nak nikah tunggu calon mertua. Betul? Tidak kan orang nikah juga ke mertua ini, penting aku bahasanya begitu. Nah, saya berasal dari Kulinde. Nama desa saya Desa Pendampingan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muaraini, disingkat Mesir, Muaraini sekitarnya. Kemudian saya punya ibu saya kebetulan perempuan, alhamdulillah. Ya, dan bapak saya alhamdulillah juga kebetulan laki-laki. Saya punya ibu tinggal di Mekah 4 tahun setengah. Saya punya bapak dulu merantau ke Jakarta. Ketika saya baru bisa melangkah jalan kaki, ibu saya meninggalkan saya pergi ke Mekah Al-Munawwarah menjadi seorang TKW. Itu perjuangan orang tua demi anaknya. Saya menyusu bukan kepada ibu, tapi menyusu kepada keluarga yang ada di dekat rumah. Maka saya menyadari betul, sesungguhnya kalau kau hidup, maka harus siap mati ketika nanti Allah memanggil. Maka saya, kalau merantau 6 tahun di Palembang, paling hebat saya pulang sebulan sekali. Setahun sekali saya pulang. Itu pun ketika Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa tidak bisa pulang? Orang tua bukan orang kaya, tapi orang tua punya cita-cita. Nah, kalau kau mau sekolah, bismillah, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya telah menikah. Istri saya 1 perempuan, alhamdulillah. Kebetulan istri saya sedang mengandung di usia 9 bulan. Sebentar lagi akan melahirkan. Minta doanya semoga lancar lahirnya. Amin ya Rabbal. Jadi teman-teman mahasiswa jangan pandang saya seperti anak bujang. Wih, di Ustaz bujang lemah juga ya. Jangan kau pandang begitu. Saya sudah punya istri. Karena banyak ketika ngisi tausiahmu, Ustaz, nikah belum? Belum, kalau udah di jalan, balik ke rumah nikah. Lokak baca balik ke rumah. Kenapa? Qalil haq walau kana murad, sampaikan yang benar. Jangan mentang-mentang kau di luar kau bilang bujang, lokak kau dapat musibah di jalan. Naudzubillah. Kemudian saya di pondok pesantren di Darussalam. Saya sebagai kepala rumah tahfiz, pimpinan rumah tahfiz pondok. Dan tadi saya ketemu juga banyak jamaah di sini. Teman-teman saya banyak jamaah, Pak. Jadi jangan kaget kalau saya bahas masalah jamaah, karena saya dari 2010 dan saya pernah langsung ketemu dengan para masyayikh langsung dari Pakistan. 2 orang berdialog dengan saya menggunakan bahasa Arab. Pas dia ngomong, masmuka, min aina anta, wa madza ta'maluka, kan hatta Quran. Ya Syekh, aku tak ngerti kau ngomong apa. Maka kata beliau, apa Quran? Shadaqallahul azim. Kau hafal Quran? Shadaqallahul azim. Ya tak ngerti, Pak. Sudah baru sekolah, baru mondok, belum sampai 1 tahun. Didatang Syekh dari luar negeri, datang langsung assalamualaikum ya habibi. Waalaikumsalam. Saya paham luka, tak ngerti. Tapi kita tak tahu, Pak.
daripada sekalian assalamualaikum waalaikumsalam kaifa haluka alam naj'alil arda ihada man ismuka amma yatasaalun. Dia kelihatan Arab tapi tidak jelas daripada ngomongnya. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa di masjid yang insya Allah penuh barakah. Amin ya rabbal. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya, Pak. Kalau ketemu di jalan tolong ditegur. Kalau saya tak tegur bukan berarti saya ini sok jual mahal. Karena baru ketemu semalam belum tentu ingat galau. Cuma kalau yang ngaji tadi saya yang betul karena itu keponakan saya. Jadi dari kecil dia di desa, dia mondok di Blitar 6 tahun. Jadi Bapak, Ibu manfaatkan kata itu, Bu. Suruh ngaji kita mengajar di sini. Suruh ngajar bahasa Arab dan jurus bahasa Arab. Cuma jangan langsung nikah ini. Yo, lokak Bapak menelpon aku. Pak mana itu, Bel? Ya lanjut lah, nikah itu halal. Daripada pacaran, bonceng-boncengan, naik motor, hamil duluan. Ya, Bu. Jadi kalau itu punya anak, kesempatan betul. Kalau yang ngembangnya Masya Allah, ngajinya Masya Allah, MC Subhanallah, maka yang ini dijadikan daripada anak menantu, bukan jadi anak. Ya, jangan ada anak menantu ini ngaji dah baca, gawe ngilang, disuruh begawe dak galak, disuruh makan dak galak. Oh, nak apa? Nak ini. Nak makan apa? Makan nasi, makan menantu baik. Yang artinya apa? Imam yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Tapi kalau tak baik semua, yang lahir juga. Ya, alhamdulillah. Lanjut kepada tema kita, yakni memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Nah, kalau kita berbicara memperingati tahun baru Islam, coba Bapak dan Ibu kenal. Kalau kita di tahun Masehi, tahun baru Masehi di akhir 2000 berapa ini? 2022, bulan 12 akhir. Biasanya kita akan berkumpul dengan keluarga, nyari mic, mutar lagu, karaoke, bakar jagung, bakar rumah. Nah, itu yang kita lakukan menyambut tahun baru Masehi, betul Bu? Tapi aku yakin di sini tidak galak itu, karena aku yakin sama baik. Nah, yang dilakukan itu bukan untuk kita. Tapi ini, ayo Ustaz, tidak akun Ustaz, tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak semua yang tak dilakukan Nabi itu bid'ah. Makanya kalau ngaji banyak-banyak bacaannya supaya luas, supaya wasimun daripada pengetahuan kita. Nah, sedangkan kita di sini adalah mengenang, mengingat, memeriahkan. Ini loh tahun baru Islam yang pertama, Pak. Di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, Bapak dan Ibu catat dalam akal, pahamkan dalam hati, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke mana? Ke mana? Mana Bu? Nabi Muhammad hijrah ke mana? Mekah ke mana? Parangrajo. Benar Bu, Nabi itu. Nabi Bu kan dia? Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Tak kala Nabi hijrah ke Madinah, apa yang Nabi buat? Membangun masjid, banal masjid Asy-Syarif. Nabi Muhammad bangun masjid. Saya tanya, kenapa Nabi Muhammad bangun masjid? Tidak bangun rumah dewek, tidak bangun pemerintahan dulu. Yang tahu siapa? Nanti kita ngomong dengan Pak Ustadz supaya dia transfer nanti. Ya? Mau tahu Bu? Nggak tahu Bu? Ngerti bahasa Bu? Ya, yang pertama Bu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, ada tidak kalau dia Pak Lurah datang ke masjid, naikkan motor ke dalam masjid, sembahyang di bocor motor. Ada apa? Atau Pak Camat sembahyang ke masjid, naikkan mobil, tin, camat tak sembahyang, sepatu tidak dilepas, sembahyang dalam mobil. Ada Pak? Ada Pak? Atau Bapak Wali Kota, Pak Lido, atau wakilnya Pak Fikri datang ke masjid, bawa jas, bawa sepatu, bawa mobil, bawa ajudan, sembahyang dipegang oleh ajudan. Ada Pak? Tidak ada. Tahu nggak hikmahnya apa? Nabi Muhammad SAW kata ulama mengajarkan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak melihat pangkatmu, Allah tidak melihat daripada hartamu, Allah juga tidak melihat seberapa keren jasmu, tidak pula melihat seberapa mahal jubahmu. Tapi kata Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak jingok daripada belagak kamu, ganteng kamu, hitam kamu, legam kamu, ataupun juga berapa mahal pakaianmu. Tapi yang Allah lihat itu adalah isi hati kita. Apalagi yang Allah lihat amal ibadah kita. Bapak tahu dengan Sayyidina Bilal, muazzinnya Rasulullah SAW? Mohon maaf Pak, lebih hitam daripada peci beliau. Lebih hitamnya, saking hitamnya dia itu cuma gigi yang kelihatan putih. Tapi sekalipun dia hitam, siapa yang bisa mengalahkan beliau ketika terompa sendalnya sudah ada di surga? Kalau sendal kita di mana ngomongkas masjid, ya Pak? Itu daripada sahabat Nabi cuma ngepang Pak, cuma azan. Maka jangan menghina orang yang azan. Memang itu puluh azan, tidak lagi lain apa yang azan itu. Coba tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bawa di belakang bertilah, baiklah. Nah, terkecil dengan budak muda yang azan, mantap. Hayya 'alas shalah. Uak di ujung itu ngomong berhentilah. Uak sebelah situ ngomong pulang. Kapan dia nambah azan lagi? Hayya 'alal falah. Baik kata Allah, kita gapai kemenangan. Uji wak sebelah itu ngomong lajulah. Yang azan uak itulah, yang qomat uak itulah, yang imam, yang makmum, yang aminkan uak itulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katik yang aminkan Bu. Ya, jangan kayak anjing lah. Oh, suara anjing. Biasanya tahu musim-musim Pak ya. Uang ngambil, ujian nah itu menjadi PR kita yang pertama Pak ya. Jadi kalau kata tokoh-tokoh besar, kalau kita mau lihat daripada Islam itu hebat, Islam itu jaya, Islam itu barokah, dengarkan ayat Quran ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakah minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Dan sekiranya suatu desa, suatu kampung, suatu kelurahan beriman, bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari atas, dari bawah. Tapi kalau kamu kufur daripada nikmat itu, fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kami ambil disebabkan sifat tingkah laku kamu. Saya tanya, benarkah uang itu membuat kita bahagia? Tidak jaminan. Ya, ibu lebih pilih uang 20 juta atau suami tak pernah pulang ke rumah? Pasti pilih suami pulang ke rumah. Pak, suami tidak apa-apa, tidak usah pulang ke duit. Atau bapak kembali, lebih baik uang 100 juta atau istri meninggalkan suami selamanya? Pilih mana Pak? Pilih duit apa istri? Pilih duit Ustaz, istri pada cari lagi. Astaga. Ya? Iya, makanya prinsip laki-laki itu istri meninggal baru 1 minggu lah dapat istri yang baru. Betul Pak ya? Ketemu beliau dalam hatinya bismillah Ustaz. Malam ini aku nak sampai tahajud doakan istri aku. Mau Pak? Allahumma ya Allah ya Tuhanku, kalau istri telah meninggal mati lah Pak. Iya, tapi aku yakin di sini insyaallah tidak Pak ya. Amin ya rabbal. Nah, jadi kalau kita mau melihat bagaimana keberkahan masyarakat dari sini ataupun di suatu wilayah, lihat bagaimana jamaahnya di masjid. Kalau kita nak jingok, kalau malam ini lagi rame cak ini Pak, minta tolong kalau nanti subuh banyak-banyak, puji muazzin, as-salatu khairun minan naum. Naum dipanjangkan ya. As-salatu khairun minan naum. Puji wa itu. Berarti muazzin orang tidur. Kenapa naum ini dipanjangkan?
Lebih baik sholat daripada tidur. Berarti yang paling banyak mana, Pak? Tidurnya. Maka sholat subuh jam 7 pagi. Datang ke masjid, dijingok oleh wak depan. Hai anak rajin kau Pak Haji. Iya, orang sembahyang subuh jam 7 pagi. Ada sembahyang subuh jam 7 pagi, Pak? Yang ada sembahyang duha, ya. Itu yang pertama, Pak. Di antara hikmah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika ia hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun masjid untuk menjadikan kita sama di hadapan Allah saat kita sholat, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin juga, Pak, kalau yang berdasi di nama aku di depan, aku kan kades, aku kan pejabat, kau di belakang rakyat. Tidak ada begitu, Pak, ya. Semua sama. Kalau yang pintar jadi imam hafal Quran, tak pelengkap punya mobil Pajero, tak pelengkap isi dompet tebal, sembahyang di belakang. Betul, Pak? Nah, pecah aku sembahyang di sana tadi, luruskan rapatkan sapa, budak muda, kecil, pendek, hidup, alhamdulillah. Tapi ketika kita punya ilmu, punya keberkahan dari Allah, maka itulah cara Allah untuk mengangkat derajat kita, ya. Maka adik-adik di depan ini bersyukur, Pak, mereka galak dengarkan tausiah, ya. Ayo, setelah ini ngomong apa kamu, ya, Pak, aku nak jadi anak soleh, syaratnya belikan aku HP, aku nak main game PUBG, Free Fire, Mobile Legends, tambah lagi game slot. Nah, ujungnya itu, ayo Ustaz tahu ya, cukup tahu tapi tidak mengikuti daripada permainan. Setuju? Iya, Pak, kita harus tahu perkembangan zaman, ya, Pak. Jangan sampai kita dimainkan anak-anak kita. Woi, Papa tuh tidak tahu, kami ini tidak muda, Bapak sudah tua. Tidak boleh sih. Papa tuh tidak tahu Facebook. Oh ya, malah enggak main Facebook, masih bujang main Facebook di warnet. Berarti Bapak tuh nakal. Yo, pantas aku nakal juga, Pak. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Rasulullah SAW, kata Syekh Al-Buti, ulama dari Syam, dalam kitabnya mengatakan itu cara Rasulullah untuk menyatukan kaum muslimin, baik yang dari Mekah ataupun dari Madinah. Mohon maaf, Pak, tujuan kita ke sini untuk beribadah kepada Allah. Adik-adik KKM, ujung daripada amal yang kalian lakukan untuk siapa? Allah Pak Kampus. Allah Pak Kampus atau dari calon istri? Tidak apa-apa dicari. Bismillah, halalkan. Siap? Pernah gagal ya. Kalau saya waktu menikah 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama saya menemui calon mertua, pertemuan kedua saya menyampaikan mahar, pertemuan ketiga saya langsung menikah. Itu yang dari Islam, ya. Jangan 10 tahun boncengan di belakang, tapi tidak ada arti yang terterang. Hanya pacaran saja. Ujung-ujungnya jagain calon orang. Gitu, ya. Di sini ada pesantren, di sebelah sini ada sebelah sini, Pak. Pesantren baru, ya. Pesantren apa namanya? Pujatuna, Pak, ya. Nah, kita punya anak-anak sekolah kan di pesantren. Jangan anak-anak kita lah tidak paham agama, tidak ngerti agama, tidak di sekolah kok. Kacau punya persilakan. Ya, Pak, ya. Apalagi sekarang kita punya guru kita, Ustaz Amirul, bimbingkan anak-anak kita kepada beliau. Dan saya pesankan, Bu, jangan sekali-kali bilang mahal nian Ustaz Amirul, sebulan 5.000. Ustaz, 2.000 aja, Ustaz. Pertanyaan saya simpel, Bu. Adakah nanti malaikat bertanya ketika nanti kita menghadap Allah saat kita di kuburan? Berapa nilai bahasa Inggrismu? Berapa nilai matematikamu? Dan berapakah nilai fisikamu? Tapi yang akan ditanya itu masalah agama. Anak-anak ini kalau tidak diajarkan doa, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tak diajarkan dari kecil kayak gini, Bu, maka nanti kalau besar bapak menerima bapak tidak didoakannya. Kenapa? Kan tidak pernah diajarkan, Ustaz. Kenapa doakan mereka? Allahumma ya Allah ya Tuhan, mati dalam dua. Kenapa itu? Kenapa? Tidak pernah diajarkan. Kalau ilmu dunia saja kita bayar mahal, kenapa ilmu agama kita perhitungkan? Setuju, Bu? Setuju, Bu? Setuju? Kami di pesantren, santri 1 kali bayar sebulan 700.000. Ongkos dia 300.000 sebulan, 1 juta untuk anaknya menuntut ilmu agama. Saya menemukan satu wali santri bilang sama saya, Ustaz, ini saya tidak bisa ngaji dan saya buta agama, maka saya lebih baik habis uang dan harta untuk anak saya sekolah agama.
Karena sejatinya kalau saya mati, itulah yang akan menyeret saya ke dalam surga atau menyeret saya ke dalam neraka. Maka daripada peringatan ini Pak, kita jadikan anak-anak kita menjadi ahli agama, menjadi ahli Quran, menjadi ahli fikih, menjadi ahli tafsir. Ustaz, kami tidak ada duit, manfaatkan adik-adik KKN ini. Kalau istilah kami ketika KKN dulu Pak, mahasiswa UIN itu serba bisa. Ceramah baca, ngaji baca. Yang penting jangan yang matematika disuruh ceramah. Maka ceramahnya beda Pak. Atau yang biologi, berubah ceramahnya nanti. Ataupun juga nanti jurusan manajemen. Dalam dakwah kita manajemen begini penting, nanti kepada Pak ya. Maka letakkan kepada ahlinya, letakkan kepada pakarnya, supaya kita paham masuk dalam kepada agama yang luas dan kita cerdas sebagai masyarakat. Tadi yang kedua, apa Pak? Yang kedua itu saya ingatkan lagi adalah menyatukan antara kelompok yang hijrah dari Mekah dan yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Mohon maaf Pak. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cuma teman-teman mahasiswa, jangan kau bilang dengan yang cewek, panggilan biasa kan? Atau mbak. Kata sendiri dalam hadis Rasulullah itu, tidak beriman seseorang itu yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Aku pun begitu kepadamu. Langsung dibilangnya, kata sendiri ada juga jawabannya. Apa? La yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman di antara kamu, ya, ketika dia tidak bisa berucap baik, maka diam saja. Yang artinya apa? Itu penolakan secara halus. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, kalaulah kita memperingati tahun Muharram ini sebagai awal daripada proses hijrah Rasulullah SAW. Kalau Bapak buka dalam kitab hadis daripada hadis Arba'in An-Nawawi, Bapak buka juga di syarahnya, di situ akan ada hikmah ketika seorang laki-laki yang diajak hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang niatnya untuk apa, ada tujuannya untuk apa. Kalau kau hijrah untuk Allah, maka kau dapat daripada Allah. Tapi kalau kau hijrah untuk wanita, maka wanita pun yang kau dapat. Kalau kita berniat di masjid ini, hijrah menjadikan kita lebih baik di masa depan, menjadikan diri kita lebih baik dari perbuatan, ucapan, dan juga sikap terhadap lingkungan. Maka kita seperti gambaran dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hawal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau ulama tafsir dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan, ayat ini mengajarkan kepada kita apa yang kita buat hari ini itu menjadi perbekalan kita ketika kita nanti menghadapi hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, jubah yang saya pakai akan dihisab di hadapan Allah, daripada peci ini akan dihisab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sarung yang saya pakai pun akan dihisab di hadapan Allah. Maka kalau kita punya pakaian, kalau kita punya kendaraan, kalau kita punya rumah, maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju Pak ya? Setuju Adik? Setuju. Teman-teman mahasiswa, semoga Allah berikan kemudahan antum dalam berdakwah, dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjadi agent of change, agen perubahan bagi masyarakat yang ada di sini. Dan semoga nantinya kalian diberikan rezeki di hadapan Allah dan sukses selesai KKN. Amin ya rabbal. Dan semoga nantinya cepat selesai kuliah dan tidak menjadi beban orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Pengen panjang cuma waktu yang terbatas, karena kita dipertemukan oleh Allah, maka akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada ucapan yang lancang, kalaupun juga menyakiti hati, ataupun juga tertancap kepada hati bapak dan ibu. Oi Ustaz, benar niat aku tidak galak sembahyang, tapi dari detik ini aku berniat, aku akan mulai sembahyang, melaksanakan perintah Allah, walaupun belum baca 5 waktu, minimal 4 waktu. Tidak baca 4 waktu, 3 waktu. Tidak baca 3 waktu, 2 waktu. Kalau tidak baca lagi 2 waktu, disolatkan. Alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
raji'un. Saya akhiri dengan pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ucapan saya yang lancang, please jangan laporkan saya ke Pak Polisi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya pembacaan doa oleh saya dan Afin kepada saudara saya bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت إيماننا وخشع قلوبنا ونجه مقاصدنا ويسر أمورنا وبعدنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفارقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan bukan hanya doa tadi, kedua acara kita malam hari ini, marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah memohon ampun. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Dan jangan lupa tetap dukung Mangdin channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.